Haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Bid'ah haram atau enggak? Haram. Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat. Lebih haram daripada perbuatan maksiat. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan malam hari ini saya menyapa dan mendoakan kita telah masuk pada malam ke-15 ya. 15 Rajab tahun 1446 Hijrah atau Miladiah, bertepatan dengan juga tanggal 15 insyaallah Januari 2025. Menanggapi ya video yang barusan teman-teman bisa simak itu, benarkah ya kan disebutkan apakah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam penjelasan pendapat para ulama mazhab ataupun yang lain mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah dosa besar yang kedua di dalam Islam. Mari kita lacak ya. Memberikan bantahan secara cerdas ilmiah itu akan menghadirkan hidayah juga bagi orang-orang yang mungkin sebelumnya meyakini perkataan orang-orang yang sering berdusta atas nama ulama, atas nama Imam An-Nawawi ya, si Ustadz Wahabi ini namanya Farhan Abu Buraihan jika tidak keliru gitu. Jadi saya mohon aja gitu sama bagi-bagi Wahabi yang tidak sepakat, cantumkan saja nomor HP Anda, WA di kolom komentar. Kalau berani diskusi, siapkan kitab Anda. Kitab saya ada di lemari, juga ada di atas sebagian itu di belakang gitu. Jadi sudah cukup lah gitu ya. Kalau kita sudah memang merasa belum pas ketika menyampaikan materi, jangan menyampaikan materi, karena kan menyebabkan nanti selain abdullu gitu ya, abdullu jadi sudah sesat akan bisa menyesatkan gitu. Kalau sesatnya cuma sendirian tidak masalah, silakan, cuma satu orang. Ini masalahnya kan jamaahnya ada ratusan ribuan juga yang mendengarkan itu, dan ini dijadikan peluru untuk menyerang orang-orang yang melakukan menurut versi mereka bid'ah gitu. Padahal nikmatul bid'ati bid'ah yang nikmat itu adalah hazihi gitu. Ini kata Umar gitu. Sholat tarawih yang 23 rakaat itu yang dulu di zaman Nabi belum pernah ada. Untuk menjawab pertanyaan atau membantah ilmiah daripada pernyataan si Sultan Wahabiyun tadi dan seluruh kroni-kroninya yang mendukungnya, kita buka redaksi hadisnya nih. Hadis yang paling tinggi derajat ya, derajat ininya gitu, kesohihannya, validasinya paling tinggi. Ya, kitab paling sahih semuka bumi setelah Al-Qur'an itu adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, kalau dalam Fathul Barinya jilid ada sekitar 16 jilid atau 18 jilid itu yang versi yang belum terjemahan. Kalau terjemahan bisa 30 lebih ya. Ibu angkat kami punya versi yang sudah disyarah ya. Ini sekalian menyapa ya, Ibu angkat ada di Hong Kong ya. Ibu angkat kami bernama Ibu Tutik Mukti Haryanti, mudah-mudahan sehat walafiat, dan nanti saat pulang ke Indonesia dalam kondisi yang memang sudah siap kembali menebar apa-apa yang sudah didapatkan. Dia juga seorang tabib ya, di Bekam dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi langsung nih di nomor hadis 5977 jika ada ya. Jadi ini Sahih Al-Bukhari ini, Sahih Al-Bukhari itu bukan judul asli ya. Penulisnya ini bukan nama aslinya. Kalau disebut Al-Bukhari itu hanya nama nisbat kepada daerahnya, membawa kemuliaan. Islam sudah nyampe di sini gitu. Nah, jadi judulnya itu namanya, judul aslinya itu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa sunanihi wa ayyamihi gitu. Jadi kalau diberikan jami berarti komprehensif, luas pembahasannya. Kalau teman-teman nyari kitab misalnya judulnya dalam pembahasan fikih, maka kitab Sunan rujukannya. Kalau ini jami ini luas gitu. Disebutkan Al-Musnad itu susunannya berdasarkan urutan yang memang dibutuhkan, mulai dari kitab turunnya wahyu, terus kitabul iman dan seterusnya gitu, sampai 97 kitab pembahasan. Jadi ini lengkap gitu. Nah, jadi setelah Al-Jami' Al-Musnad disebutkan juga di sini As-Sahih. Dipastikan hadis yang dicantumkan di kitab ini semuanya sahih. Nah, Al-Muhtasar tidak bertele-tele ya pembahasannya, tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Jadi terkait kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah-sunahnya sepanjang hari gitu. Semuanya ada lengkap di sini, sampai kepada pembahasan di alam kubur semuanya ada seperti itu. 5000 hadisnya ya. Kitabnya sama, ini terbiasa Darul Alamnya Mesir di nomor hadis 5977 jika tidak keliru. Coba kita cek dahulu. 5977. Kitabul Adab ya. Kitabul Adab ini kitab yang ke-78 dari kitab Sahih Al-Bukhari ini, 5977. Nah ini
di halaman 884 kalau teman-teman punya kitab yang sama ya. Kalau misalnya beda nomor nanti mungkin cetakannya. Karena kalau misalnya versi apa? Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari dan Syarah Sahih Bukhari yang satunya itu judulnya namanya Fathul Bari. Itu mungkin bisa beda nanti nomornya, tapi rawinya nanti kan sama insyaallah. Dan kitabnya Kitabul Adab, kitab ke-78 ya. Itu di halaman 884. Redaksi hadisnya nomor hadis 5977. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan langsung kepada rawi hadisnya ya, terhubung kepada sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ira aw su'ila 'anil kaba'iri faqala asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini faqala ala unabbi'ukum bil kaba'iril kaba'iri qala qauluz zuri aw qala syahadatuz zuri qala su'batu wa aktsaru zanni annahu qala syahadatuz zuri." Nah, ini hadisnya sahih di Sahih Al-Bukhari ini nomor hadis 5977 dan ada lagi nanti di nomor yang berbeda di kitab yang sama. Dan wa akhrajahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan juga mengeluarkan di sini di kitabnya Sahih Muslim di nomor hadis 88. Mari kita bacakan redaksi di sini ya. Nah, itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Rasulullah menyebutkan tentang dosa besar atau beliau ditanya tentang dosa besar. Lalu beliau menjawab, ya, yang pertama yaitu asyirku billah. Nah, ya, asyirku billah maksudnya itu menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah dengan apapun, meyakini punya ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dikategorikan dosa besar yang paling pertama gitu. Yang kedua waqatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Nah, itu yang kedua itu tuh membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, misalnya kisos ya, itu keluarga kita yang terbunuh ataupun terbunuh tidak sengaja terus kita menuntut balas masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya membunuh secara tanpa alasan yang jelas, ini dosa besar yang kedua. Nah, itu ini dikatakan oleh Farhan Abu Buraihan tadi, Sultan Wahabi mengatakan dosa yang kedua itu adalah bid'ah. Nanti kita bahas sampai bagian akhir ya. Ini yang kedua, yang ketiga selanjutnya uququl walidaini. Ya, yang ketiga dosa besar itu di sisi Allah SWT adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal kita mendoakannya, mintakan istighfar, mintakan ampun. Jika orang tua kita waktu hidupnya mulia, supaya Allah memberikan kelapangan atau keutamaan di alam kuburnya. Jika mungkin bekalnya kurang, dengan doa kita berbakti itu maka atau beramal soleh kita niatkan atas nama orang tua, itu bisa meringankan setidaknya beban-beban yang mungkin ada di alam kubur itu. Nah, makanya disebutkan almarhum atau almarhumah yang dirahmati, berharap supaya Allah memberikan rahmatnya walaupun sudah wafat tadi gitu. Kan bagian dari amalan tidak putus ya, doa yang soleh adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan orang tua kepada anaknya tadi. Selanjutnya, ini 3 ya. Jadi sebenarnya ada 7 atau berapa gitu dosa besar yang urutannya ada dalam hadis yang berbeda. Tapi kan meringkas gitu. Tapi kalau yang bid'ah tadi dikategorikan hadis yang kedua, hadis terbesar dalam Islam itu kami belum menemukan dalilnya, bukan mengatakan tidak ada. Kalau orang Wahabi kan katanya tidak ada. Kita mengatakan belum ada nih, kita menjaga-jaga kalau ada gitu, maka hadirkan referensinya. Nah, jadi yang ketiga durhaka kepada yaitu waqul walidaini, durhaka kepada kedua orang tua seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dosa dari dosa besar. Lanjutannya berarti ya, ini yang keempat, dia bersabda yaitu perkataan dusta atau dia berkata kesaksian palsu. Nah, disebutkan di sini yaitu qauluz zur, yaitu perkataan dusta atau persaksian palsu. Nah, itu Subah mengatakan, dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan kesaksian palsu. Ya, ini hati-hati ya saksi ya, terjadi ada seorang ustadz yang bercerai dengan pasangannya, digugat dan saksinya saksi palsu. Tidak melihat, tidak pernah hadir, tidak memberikan syariat, tidak pernah memberikan nasihat secara langsung, tapi mengatakan dalam persaksiannya itu yang disumpah ya, ada Al-Qur'an di kepalanya kan. Di negara kita seperti itu, kalau disumpah kok berani berbohong gitu. Ya kalau sudah cerai itu ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman memberikan saksi palsu itu nanti sampai akhirat. Ya kan? Bagaimana Anda meminta maaf? Kalau orangnya sudah meninggal, kalau orangnya belum ridho, yakin amalannya bakal cukup nanti di akhirat. Kalau diambil semua amalan kita, apa yang akan terjadi sama diri kita? Nah, ini jadi ya pembahasan ini seolah sekaligus memberikan latihan bagi diri kita ketika kita menerima sesuatu, ya kan? Atau teman-teman ada yang sesuatu yang meragukan, boleh ditanyakan di kolom komentar dengan bahasa yang santun gitu. Nanti kalau memang kita mampu jawab, kita jawab. Kalau tidak, kami belum
mendapatkan referensi atau mendapatkan pengetahuan tentang itu, kami bisa tanyakan kepada para guru-guru dan masyayikh kami gitu, para kiai-kiai kami atau para munhara, ustadz-ustadz kami gitu. Jadi jangan sampai putus belajar. Berkewajiban kita belajar sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat teman-teman sekalian, dan jangan lupa yang baru bergabung silakan di subscribe, di like, dan dibagikan supaya lebih besar lagi kemanfaatannya. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat, dan nanti insya Allah ketika masuk Saban dan Ramadan insya Allah kita akan lebih maksimalkan lagi gitu ya. Kalau perlu nanti 2 minggu sebelum Ramadan kita bahas tentang tafsir ayat puasa. Jadi kalau diberikan pertanyaan, siapa yang setuju kita bahas tafsir ayat puasa dari ayat ke-183 sampai ayat ke-186 ya. Nah itu, kalau setuju cantumkan komentarnya di sini sampai 187 ya, sampai bagian waktu imsak itu gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan pembacaan, bukan bermaksud untuk apa-apa, sekaligus hanya mengkonter pemahaman yang kurang tepat tadi supaya bisa diluruskan dengan cara yang benar. Jadi sebutkan mana referensi mengatakan ya syirik adalah benar, syirik adalah dosa besar yang pertama, tapi yang kedua itu katakan bid'ah adalah termasuk dosa besar, yang kedua adalah Islam. Hadirkan referensinya, ulama mana, kitabnya mana. Nah seperti itu. Di kitab kami Kutubus Sittah ada semua. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmizi, kitab Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, kitab Sunan Ad-Darimi, Al-Muwatta Imam Malik ada. Kami belum menemukan dalam kitab-kitab kami termasuk di Sahih Al-Bukhari ini. Maka yang mengatakan demikian tolong hadirkan referensinya. Jangan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar atau menyatakan sesuatu. Kalau dinyatakan tadi adalah hadis, dia berusaha sama Rasulullah. Ya lijubinnar gitu. Yang berdusta sama Rasulullah, ya kan? Akan siapkan ya lijubinnar tempatnya, jukuk kursi, siapkan kursinya untuk duduk di neraka seperti yang berdusta sama Rasulullah. Jika dia berkata bukan dari hadis, maka dia sudah mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, itu. Bukankah pesan ustadznya yang sudah meninggal kemarin mengatakan demikian? Mau yang mengatakan itu ustadz, mau mengatakan itu kiai, mau mengatakan itu habaib, atau mengatakan siapapun atau masyayikh, yang kita tanya apa? Dalilnya mana gitu kan? Nah, sekarang kalau ditanya dalil balik gimana? Nah, makanya ketika berkata hati-hati supaya kita tidak terpleset gitu. Hadirkan referensi dengan terjemahan supaya kita lebih paham kepada bahasa aslinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.